Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin itu masih pengenalan tentang PHP. Jadi kita sampai PHP variabel. Di sini saya punya, dulu pada saat saya kuliah, saya mengadakan workshop sama teman-teman saya. Jadi mempelajari dasar PHP. Nanti saya kirim ke kalian. Jadi di sini ada pengenalan dasar bahasa, variabel, konstanta, tipe data, sampai ke fungsinya. Jadi kalian bisa pelajari seumpama memang di sini itu terlalu apa ya, Pak, saya kurang, saya tidak menguasai bahasa Inggris di W3 School. Ya, ya sudah, saya kasih ini aja untuk pelajaran kalian. Jadi kalau kalian pas melajari ini ada yang ditanyakan, silakan tanya grup di grup loh ya. Jangan chat pribadi biar yang lain tahu juga. Kalau yang berhubungan dengan pelajaran. Biar saya tidak balesi satu-satu juga. Jadi di sini ada pengenalan. Jadi PHP kemarin kan sudah saya kasih tahu ya. Jadi hypertext preprocessor yang biasanya itu digunakan untuk di server. Jadi PHP adalah bahasa server scripting. Jadi dia memproses di server. Jadi, terus digunakan bebas, alternatif, efisien untuk bahasa lain seperti C++. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Apa yang dibutuhkan untuk memulai PHP, kalian harus menemukan hosting web yang mendukung PHP dan MySQL. Jadi kalau kalian mau menghosting web kalian itu mau ditaruh di internet atau terserah, walaupun jaringannya itu tidak terhubung di internet, tapi jadi satu jaringan itu bisa. Terus menginstal web server di PC Anda, kemudian install PHP MySQL MariaDB. Ya. Jadi ini ada XAMPP biasa. Apa isi file PHP? File PHP berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Jadi file PHP ini tetap sama. Kalian bisa ngisi teks, HTML, CSS, JavaScript. Ini yang kita pelajari tahun kemarin kelas 11. Terus tinggal ditambahi kode PHP. Kode PHP dieksekusi pada server dan hasilnya kembalikan ke browser sebagai teks HTML biasa. Jadi kita nggak bisa melihat file PHP tersebut. File PHP memiliki ekstensi .php. Jadi kalau kalian biasanya .html, silakan nanti diganti .php untuk memberitahu kalau ini file PHP. Kode tag PHP dimulai dengan kurang dari tanda tanya PHP, diakhiri tanda tanya lebih besar. Nah, kayak ini. Jadi ini biasanya tag yang biasa, kalau PHP ini PHP sintak dasarnya. Jadi tag PHP dimulai dengan ini sama. Jika file PHP seluruhnya berisi kode murni yang berarti tidak ada tag HTML sama sekali, sebaiknya tidak menggunakan tag penutup. Jadi nggak usah pakai tag penutup atau tag penutup ini. Kalau filenya full PHP, tapi tetap harus ada file tag pembukanya. Nah, nanti kalau kalian biasanya pakai sejak versi PHP 7, jadi yang kita pakai biasanya PHP 7. Kalau exam yang paling baru itu namanya biasanya PHP 7. Kalian lihat dulu PHP-nya versi berapa. Terus dulu pernah pakai ini dan ini, dan script language PHP ini sudah tidak ada di PHP 7. Terus sejak versi PHP 5.4, jadi kalau kalian cuma echo terus isinya statement, ini bisa langsung tanda tanya sama dengan statement. Jadi isinya yang akan kita keluarkan ini bisa langsung diganti sama dengan. Oke. Variabel. Jadi ini saya mau ngasih tahu variabel. Kalau kemarin sudah,
Jadi variabel dimulai dengan tanda dolar. Nama variabel dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Nama variabel hanya berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka. Dan case sensitif, jadi $X sama X ini adalah dua variabel yang berbeda. Jadi kayak gini, konstanta adalah nilai tetap. Jadi kalau kalian mau buat konstanta, itu pakai tag const. Seperti ini. Constant, hello world. Jadi dia tidak bisa berubah. Beda kalau variabel, semua kita isi $text itu sama dengan A, kita bisa gantinya jadi B. Nah, tipe data mungkin kalian sudah pernah belajar dulu ya. Dulu pernah belajar. Jadi ada tipe data Booleans. Booleans ini ada dua kemungkinan. Jadi 1 atau 0, true atau false. Nilai true atau false ini case sensitif. Jadi artinya bisa besar, bisa kecil, terserah. True sama false ini sama. Case insensitive. Jadi case insensitive ini boleh besar, boleh kecil. Kalau case sensitive itu besar atau kecil itu berbeda. Boolean sering digunakan untuk pengujian sintaks seperti if else, while, dan sebagainya. Jadi seperti ini. Jadi pada saat kita coba di sini $text, saya kasih $boolean sama dengan true. Jika $boolean jika ini, maka kita keluar kondisi benar. Kondisi benar. Titik koma, jangan lupa. Ini hampir sama kayak Java ya, jadi harus ada titik komanya. Run. Nah, kalau ada kondisi benar, jika yang di dalam ini isinya benar, maka dia akan keluar kondisi benar. Jika tidak, maka keluarnya kondisi salah. Jadi kalau ini saya ganti false, maka dia akan keluar kondisi salah. Jadi dia tadi memprosesnya. Kenapa kok loading? Kenapa kok ini loading, Pak? Biasanya kan kita langsung. Karena dia memproses dulu di server. Jadi pada saat kita cek di sini ya cuma keluarnya kondisi benar dan kondisi salah. Yang seperti ini di dalam tag PHP ini nggak akan dikeluarkan di browser. Ini Boolean. Dan ini biasanya memorinya sedikit sekali. Jadi kalau yang cuma kemungkinan dua kayak laki-laki dan perempuan, mending pakai Boolean ini. Jadi supaya datanya tidak terlalu banyak. Memori yang digunakan pun lebih hemat. Setelah itu integers. Jadi tipe data integer merupakan angka non desimal. Jadi tidak pakai desimal. Jadi nggak pakai koma-koma atau pakai apa. Jadi di sini antara minus 2,483.648 sampai 647. Jadi data yang kalian gunakan itu hanya sampai 2 miliar. Karena bitnya yang kita pakai cuma 8 bit. Sama yang di sini ini adalah data Boolean, $X. Kita kasih BR dulu. Tahu kan BR? BR itu untuk baris awal. N ganti baris atau nambah baris. Terus var_dum
var underscore dam dollar x. Ya, jadi dia integer isinya 5. Jadi di sini integer isinya 5. Jadi var dam ini kita mau ngasih tahu variabel ini itu variabelnya apa, isinya apa. Integer isinya 5. Jadi karena ini saya nulis 5, maka dia di var dam. Terus saya nyoba dollar boolean. Jadi boolean isinya false. Di sini bool ini boolean. Di int ini integer. Nah, terus integers ini maksimal untuk cek maksimal integer pakai PHP int max. Terus minimumnya int min. Jadi yang akan keluar ini minimalnya ini, maksimalnya ini. Floating number. Jadi tipe data float merupakan angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Jadi tipe data float juga disebut tipe data double atau real. Kalau di matematika pakai real. Jadi biasanya kalian 1,234, 1,2 E3. E3 ini 10 pangkat 3. 7E, E ini 10 pangkat min 10. Jadi 0, berapa? Berarti 0 berapa 0 di belakang koma. Jadi ini 10 angka, 10 0. 10 angka di belakang koma. Nih, jadi ini Y. Nah, di sini float 10,5 untuk Y. Untuk Z coba 7 E pangkat 2. Bisa nggak? Dollar Z. 700 karena 7 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 700. Sama Mas E pangkat min 2. Berarti dia 0,07 karena 10 pangkat min 2. Jadi 0,07. Dia 10 2 angka di belakang koma. Baru kita isi apa. Oke, ini untuk tipe data float. Setelah itu yang kita paling banyak pakai pasti tipenya string. Jadi string itu kumpulan dari karakter, di mana satu karakter adalah 1 byte. 1 byte ini sama dengan 8 bit biasanya. Bedakan byte sama bit. Kalau bit isinya 1 sama 0, kalau byte itu isinya dari 8 ruangan untuk 1 dan 0 itu. String dengan single quote tidak dapat merepresentasikan escape sequence dan variabel. Jadi single quote. Biasanya kalau kalian pakai single quote tahu kan petiknya 1, bukan petik 2 kayak gitu. Jadi seumpama kayak gini, terus saya kasih dollar apa ya? Dollar txt PR. Ini kita bisa mengeluarkan itu. Jadi kita bisa mengeluarkan apa yang diisi dollar txt ini. Kondisi salah hello world baru bawahnya. Tapi kalau kita pakai petik 1, maka dia tidak bisa mengeluarkan dollar txt isi dari dollar txt tersebut. Nah, dia akan mengeluarkan dollar txt-nya. Jadi ini berupa karakter, bukan berupa variabel. Untuk dollar txt ya. Jadi kita pakai, kalau mau mengeluarkan isi dari variabel pakai echo. Jadi echo. Petik 1 kalau mau mengeluarkan kita harus pakai titik. Jadi kasih petik 1 titik petik 1. Lalu dia keluar hello world. Bukan dollar txt. Kalau petik 1 dia akan mengeluarkan teks dari yang kita isi. Oke. Setelah itu array.
array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Jadi kalau kalian punya variabel tapi nilainya terlalu banyak, kayak nomor absen kan pasti cuma satu, nomor absen aja variabelnya, tapi isinya banyak Pak, atau NISN atau nama. Array dapat direpresentasikan dalam bentuk indeks atau key value-nya apa. Jadi kalau kalian buat kayak gini, array foo bar ini yang bersama. Jadi k ini biasanya kalau kalian ada dalam ini petik apa ya, kurung sikunya biasanya 0 1. Nah, kurung sikunya ini bisa kalian isi sendiri. Dicoba. Dengan array di sini ada PHP array. Nah, PHP array. Jadi di sini saya punya tipe banyak variabel cars. Variabel cars di sini arraynya isinya Volvo, BMW, sama Toyota. Jadi I like cars dengan indeks 0. Jadi array kalau kalian mau cek itu indeksnya mulainya dari 0. Ini 1, ini 2. Jadi I like Volvo, BMW, and Toyota. Cuma kalau ini saya ganti 2, ini ganti 2-nya saya ganti 0. Saya run, maka yang keluar adalah Toyota. Habis itu ini namanya array. Terus create array kita mau pakai indeks. Jadi indexed array. Jadi indeksnya itu pakai 0 sampai selesai. Jadi kalau kita pakai looping biasanya for x sama dengan 0, x array length. Jadi array length ini kita hitung dulu pakai function count. Jadi dihitung di variabel cars ini ada berapa array. X++. Ini sama kayak Java atau C++. Jadi kita keluarkan cars indeksnya $x ini isinya 0 sampai banyaknya seberapa. Volvo, BMW, Toyota. Kalau ini saya tambahi sama Mitsubishi, maka dia akan ngitung 0 sampai 3, 0 1 ya 0 1 2 3. Berarti di sini nambah Mitsubishi. Jadi kita nggak usah ngitung berapa ini dihitung, maka komputer yang menghitung pakai fungsi count. Associative array. Jadi associative array ini untuk menunjukkan array-nya siapa, key-nya siapa, kuncinya di mana, isinya apa dikali. Jadi biasanya kita kan tadi indeksnya pakai 0 1 2. 0 1 2 3. Nah, ini kita bisa ngasih indeksnya. 0-nya itu kita ganti. Jadi 0-nya itu kita ganti nama. Ini bisa kita ganti nama, seumpama ini bukan Peter. Ini saya ganti ya. Maka ini biasanya kan ini bisa X0. Mungkin bisa. Oh, nggak bisa. Jadi kita sudah ganti key-nya ini jadi key-nya ini apa? Ini yang bisa kita ganti. Jadi X dari key Agus. Yang akan kita keluarkan ini. Mau loop ya X as X. Oh ya. Biasanya ini diambil for each ini
Jadi for each ini dia mem-for sampai selesai. X kita ganti ke variabel X, $X. Jadi dolar umur ganti aja dolar. Umur ini mempunyai array K-nya Peter, isinya 35. Jadi K-nya ini dari umur ini kita copy ke $X. Setelah itu kita representasikannya ada X value. Jadi ini K-nya, ini value-nya, ini isinya. Jadi K-nya ini kalau kita keluarkan itu pakai $X. Terus kalau mau mengeluarkan isi dari K-nya itu $X value. Nah, super global ini variabel dapat diakses dan digunakan di mana saja. Jadi global, kalau kalian pakai global maka bisa digunakan di mana saja. $server biasanya mengenai header, path, lokasi script dan sebagainya. $request biasanya kalau kalian request dari form. Jadi setelah submit sebuah form itu kita pakai $request. Terus $post biasanya untuk mengumpulkan data yang setelah disubmit. Post sama get biasanya. Jadi pada saat kalian buat form di HTML biasanya itu ada post sama get. Ini yang kita gunakan. Files untuk mengumpulkan data berupa file. Jadi kalau ngupload file itu pakai $_files. Environment ini untuk mengakses environment. Cookie biasanya kalau kalian butuh cookiesnya web itu kita pakai $cookie sama session. Biasanya dibuat untuk login. Nanti saya ajari untuk session ini biar dia tahu loginnya sebagai apa. Jadi kalau kalian buat post, jadi kayak gini, nanti dicoba ya. Aksesnya tetap pakai exam. Jadi form method post, jadi form pakai metode post. NBI ini nomor induk kalian, ini isinya apa, namanya siapa, terus submit. Setelah itu hasilnya adalah PHP, kita keluarkan $_post NBI. Jadi di nama ini NBI, maka dia akan mengambil request, mengambil dari metode post ini NBI, terus nama. Terus get itu sama. Kalau get itu tinggal ngambil dari alamatnya. Biasanya tanda tanya NBI sama dengan 4613. Maka NBI ini adalah key-nya. 4613 ini datanya. Ini files. Jadi pilih file yang akan diupload, input tipe file, maka targetnya di mana? Di folder mana? Image, file upload, terus move upload image ke target. Jadi ini targetnya di mana? Terus kita upload, ya ini biasanya untuk upload file. Terus session, di session ini untuk memberitahu bahwa ini session username-nya siapa, password-nya siapa pada saat login. Dan operator, sudah 10 menit lagi ya. Jadi arithmetic operator, assignment operator, comparison operator ini saya jelaskan minggu depan ya, minggu depan libur. Ya dilihat dulu lah. Jadi silakan kalau ada yang bertanya saya hilangkan dulu ya supaya bisa di allow participant to unmute themselves. Jadi saya allow untuk kalian unmute kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nur Laili, ada yang tanya? Ngantuk.
Ngantuk aja. Terlalu banyak libur kali ini. Hanya pun di saudara. Ada yang tanya Mel? Mel. Jalan soal. Pokoknya ya siapkan kelompok aja ya. Tugasnya apa, Pak? Apa? Tugasnya buat project. Proyek apa, Pak? Ya project kita buat kayak kasih. Jangan Apa? susah-susah, Pak. Ya, kalau nggak susah kan nggak enak. Lihat. Ya Allah. Iya, saya gak enak juga Pak. Tidak, Pak. Terlalu mudah. Kalian tinggal mandi aja susah sekali. Sekolah kapan, Pak? Sip. Apa? Iya, Pak. Apa di? Kamu Di mandi di. Nanggung. Ike, nggak tanya. Pak, nggak usah dah, Pak. Pak, berapa orang, Pak, kelompoknya, Pak? Nggak. 3 didengerin. Oh, Anu, cewek cowok, Pak. Campur. Campur nggak apa. Saya lebih suka campur laki perempuan. Enak Iya, campur, Pak. kalau campur di. nilainya bagusin, Pak. Kalau Apa? campur nilainya bagus. online. Kalau campur nilainya bagusin. Aku dulu. Ya. Ini kan jadi like. Ini pokoknya proyeknya selesai. UAS kalian itu nilainya berapapun, saya pasti dikasih angka ya pasti saya kasih nilai di atas 90. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Lidah sama Pak Agus. Elek banget. Pokoknya proyeknya selesai, saya minta sebuah produk, nanti saya taruh di websitenya sekolah. Jadi kalian bisa nyoba di sana sekalian. Pokoknya di satu kelompok itu ada yang punya laptop lah untuk saya cek juga. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi Ya. lebih tersedia. Ada batas waktunya, Pak, kumpulinnya, Pak? Iya ada dong. Kapan, Pak? Jangan sebentar Pak batasnya Pak. Jangan cepet-cepet lamain gitu Pokoknya Pak. Lamain. 2 minggu, Pak. 2 minggu. Sebelum pokoknya gini satu modul dan setiap kelompok beda proyeknya. Oh, Ya Allah. beda, Bang. Ya Allah. Ya, coba ya. Masuk, Pak. Apa? Farin, nggak kedengeran nih. 18 itu masuk. Nggak tahu ya, dilihat dulu lah. Besok ada rapat, ya dilihat rapat dulu. Masuk semuanya. Jangan persis. Semua lah, Pak, bareng, Pak. Biar seru Pak. Kalau udah seru udah aman, udah nyaman. Iya, paling banyak setengahnya tuh kalau jadi. Sedikit cuma, Pak. Apa? Sedikit cuma. Ya, setengahnya. Setengah kelas itu dah. Udah libur, dah, Pak. Duluan dah Pak, masuk ada Pak. Udah enak dah. Jangan tanyakan saya, tanyakan sama yang buat peraturan tuh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk semuanya kan enak Pak, seru nanti. Apalagi kan Agustus Pak, nanti lomba gitu. Siapa yang mau jadi supporter Mas? Mungkin ini yang dihindari biar ada pressure. Lagi. Ada yang tanya? Gak apa-apa, udah ngomong dah. Mumpung masih ada 4 menit. 4 menit 40. Ajurnya ganti. Apa, Rin? Ajurnya ganti. Ya, ganti. Kenapa, Pak? Gak apa-apa, Fawaid kan sudah lama jabat. Alhamdulillah. Tapi PKL kalian tetap yang jaga Pak Fawaid karena Pak Fawaid yang Tuh. Iya, aku Pak Fawaid. Ini kan direkam ini kan Pak ya? ya Ditanyain apa, Pak? ditanyain. Ya Jadi mungkin barang bukti nih Pak. PKL kalian tempatnya cocok nggak dengan apa jurusan kalian. Terus terutama yang di laporan itu ya.
Terus Jurusannya nyapu. yang di laporan itu ada kata-kata list-list kalian itu pasti ditanyai ini maksudnya apa. Oh, gitu. Ya, Oh, karena kalian nulis sendiri kan, masa kalau nulis sendiri kalian nggak tahu maksud apa yang kalian tulis. Salah enggak, Pak? Yang ngerti Enggak, Pak, ada nulis sendiri saya, Pak. Pokok nulis. Ya, pokoknya silakan berhadapan dengan Pak Fawaid ya minggu depan ya. Saya Nanti dulu. tugasnya dikirim di grup, Pak. Apa? Nanti Oh, ya. tugasnya dikirim di grup. Ya nanti di grup lah. Pokoknya nunggu listnya kelompoknya itu siapa nanti saya bagi. Sama dikasih tahu yang punya laptop siapa. Ya, Pak. kalau Punya semua kan nyaman. Apa? punya semua. Ya punya, Pak. Punya, Pak. Itu kamu nulis pakai apa dah? Ini saya lagi Pak? Lagi minjem laptop tetangga. Pokoknya harus salah satu ada yang punya laptop. Soalnya itu nanti saya suruh ke sekolah. Satu anak yang punya laptop itu saya cek proyeknya. Oh, kok sendirian? Iya, kan nggak boleh banyak orang. Kan Tiga, Pak. Kapan Jadi, masuk anak? Ya pokoknya per kelompok itulah tiga anak. Itu. Baik. Kapan masuk, Pak? Pak jangan sendirian, kasihan kalau alun nih, Pak. Kalau alun itu kasihan kalau sendirian, Pak. Nggak apa-apa, saya sudah biasa sendiri. Iya, Bapak. Ada yang tanya lagi. Tanya apa, Ra? Mumpung ada. Nggak mau ngapain ke Pak. Itu Apa adanya ada? itu siapa? Itu Pak Lina Nur Alifah itu, Pak. Apa? Pak, Bapak nggak mau ikutan. Nggak kedengeran, Das. Sekarang lagi musim kawin, Bapak nggak mau ikutan. Pak, Mau ikut sama siapa, Das? Dah, ada. Leli nyumbang lagu. Iya, Pak. Leli nyumbang lagu. Kamu nyumbang manakibnya aja, Li. Saya nyumbang tamrin ya, Pak. Berapa dus, Pak? Berapa dus? Kan tinggal ambil di sebelah itu kamu. Dialiri pakai selang gitu. Ya Allah, Pak. Pas airnya butek, Pak. Disaringnya lama, Pak. Ya Allah. Air sungai. mana sih? Udah, ini tunjukin mukanya. Saya mau print screen ini ya. Buat laporan. Ya, Pak. Leli Sika Budaya. Screenshot ya. Mana mukanya ini? Pramuda ada tuh. Sudah deh, Pak. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Nah, bentar. Saya taruh dulu ya. Satu lagi. Ada yang belum mandi, Pak. Kamu sudah ingat mandi aja, alhamdulillah. Nah, saya save. Satu kali lagi. Oke, 1, 2. Nah, Iya. Annyeong. terima kasih. Terima kasih ya.